Rumah Sakit Zainal Abidin adalah mitra kami di Komisi 5. Semua rakyat yang datang untuk berobat harus layani. Persoalan administrasi nanti di belakang kita bereskan. Kita sudah sampaikan itu. Kecelakaan ataupun apa seperti itu ya? Pelayanan tetap harus dilakukan. Persoalan administrasi, persoalan pembayaran mau bayar atau tidaknya nanti biar kita yang bereskan. Artinya nanti kita cari solusinya. Kita panggil teman-teman BPJS. Ini bagaimana Husutin? Kita panggil teman-teman Jasara Harja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-14 tahun ketiga, edisi Kamis 6 Oktober 2022. Bagi rekannya yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, pemirsa PTM, kita akan membahas soal Jaminan Kesehatan Aceh ya, JKA. Kita akan angkat tema tentang peran anggota DPRA dalam memperjuangkan JKA bersama narasumber kita, M. Rizal Falevi Kirani. Beliau adalah Ketua Komisi 5 DPRA. Assalamualaikum Bang Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Ini sudah beberapa kali hadir ke PTM ini. Kita mau PTM. Tapi hari ini tentang, sepertinya temanya baik-baik saja nih Bang. Tentang peran anggota DPRA dalam memperjuangkan JKA. Selama ini apa yang dikerjakan atau diupayakan oleh DPRA dalam memperjuangkan JKA nih Bang Falevi? Ya, yang pertama kita flashback ke belakang sebentar bahwa mungkin tahun yang lalu kan sempat menjadi trending topik dalam perbincangan baik di warung kopi, baik di masyarakat, bahwa seakan-akan DPR itu memotong JKA. Tetapi yang kita lakukan, kita tidak pernah memotong, tapi kita mengevaluasi. Sejak 2013, pemerintah Aceh itu melakukan kerjasama dengan BPJS. Jadi sudah 10 tahun lebih, ya kan? Sudah 10 tahun lebih program itu tidak pernah dievaluasi oleh lembaga. Nah, dalam amatan kita banyak hal yang memang masih harus diperbaiki. Makanya kami kemarin Badan Anggaran bersama kita di Komisi 5 mencoba mengevaluasi program kerjasama itu. Banyak yang memang yang pertama sekali persoalan yang sangat krusial adalah persoalan database. Kan ada dua sumber ini. Ada dua sumber. Yang pertama PBIJK yang sering disebut adalah JKN-KIS. JKN-KIS ya. Kemudian adalah JKA. Nah, PBIJK itu yang ditanggung oleh APBN. Kemudian JKA yang ditanggung oleh pemerintah Aceh. Nah, dalam hal rekonsiliasi itu, dalam hal rekonsiliasi data, kita meminta kepada BPJS, meminta data by name by address, mana saja yang selama ini dikategorikan ditanggung oleh PBIJK, dan siapa saja masyarakat Aceh yang ditanggung oleh JKA. Nah, dalam hal proses pertama ini kan tolak tarik antara antara pemerintah Aceh dengan dengan BPJS. Nah, disinilah kami muncul karena berapa kali kita minta kepada pemerintah Aceh tentang data PBIJK atau tentang JKN-KIS itu tidak ada. Ini masa pemerintahan Pak Nova ya kemarin? Iya, masa Pak Nova. Kan Pak PJ ini kan baru beberapa bulan, dan itu telah telah kita lakukan sehingga pemerintah Aceh PBIJK-nya tidak punya data, sehingga kita berkomunikasi dengan BPJS. Nah, disinilah agak lambat responnya, sehingga kami memfollow up terus. Kita pinginnya masyarakat itu terlayani dengan baik, kemudian semua masyarakat Aceh, terutama yang memang yang belum, yang tidak mampu, itu kita harus pastikan bahwa mereka mendapat pelayanan yang maksimal dan bahwa BPJS mereka hidup. Okay. Karena ada kemarin itu Kemensos, karena PBIJK itu kan ditanggung melalui anggaran bersumber dari Kementerian Sosial. Artinya itu APBN. Nah, kami memastikan bagaimana ada notifikasi, ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial bahwa sekian banyak, sekian ratus ribu bahwa BPJS rakyat Indonesia itu dinonaktifkan karena datanya tidak valid, kemudian tidak ada pemberitahuan dari bawah grassroots. Sehingga kami mencoba membuat rapat
rapat kerja lintas SKPA. Artinya ada Dinas Kesehatan, ada rumah sakit, 3 rumah sakit yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh, kemudian ada Dinas Sosial, kemudian ada DPMG, dan ada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Nah, di situ kita simpulkan, kemudian satu lagi adalah Dinas DRKA atau Disduk Capil. Nah, di situ kita ingin melihat bahwa data by name by address rekonsiliasi terakhir dengan BPJS. Nah, di situ keluar angka 1,2 triliun yang harus dibayar dengan BPJS. Nah, begitu kita tanya dan kita tanya bahwa berapa premi yang ditanggung masyarakat Aceh itu yang tergabung kepada PBIJK atau JKN-KIS, cuma 1 juta. 1.200.000 gitulah. 1.200.000 orang. 200 orang. Artinya kan kalau kita asumsikan bahwa masyarakat Aceh itu 5 juta 5.300.000, artinya kan cuma 1.300.000 yang ditanggung, 1.200.000 yang ditanggung. Berarti ada 3.100.000 yang memang harus ditanggung oleh JKA. Artinya kan ini premi yang yang besar dan mengerut anggaran itu yang luar biasa. Dan kita ingin pastikan bahwa ini ada peluang, ada slot yang memang pemerintah kabupaten kota belum mengupload data untuk masuk kepada PBIJK. Karena begitu banyak masyarakat yang tidak terkonversi dengan PBIJK. Begitu premi kemarin kita panggil dinas, kemudian setelah itu ada feedback daripada BPJS, kita diundang ke Jakarta, kemudian kita lihat data berapa slot yang masih bisa diupload oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota untuk menambah kepesertaan PBIJK kepada server Kemensos. Nah, di situ muncullah banyak slot dan kemudian bisa diproses. Kemudian kita minta, karena ini ya domain teman-teman dinas sosial, kita minta kepada teman-teman dinas sosial untuk kapan deadline-nya bisa di-upload semuanya seluruh kabupaten kota yang bentuknya koordinatif. Kita surati pemerintah Aceh pada saat itu. Kemudian dinas sosial membuat raker dengan dengan dinas kabupaten kota, dinas sosial kabupaten kota. Sehingga di Maret kemarin itu yang dulunya 1 juta kepesertaan PBIJK kemudian bertambah kita menjadi 2.700.000 sekian. Itu data per Juli. Artinya secara tidak langsung bahwa kepesertaan JKA kan secara otomatis berkurang. Iya. Dari misalnya dari 4 juta sekian masyarakat Aceh, kemudian kan ada TNI Polri, ada Askes, PNS, kemudian ada asuransi mandiri. Masyarakat Aceh juga banyak asuransi yang mandiri, orang-orang yang tidak mampu kan tidak menggunakan BPJS. Mereka misalnya menggunakan Prudential, menggunakan Sigma dan lain-lain lah. Kita minta teman-teman di Sucavil untuk memverifikasi ini by name by address. Sehingga muncul dari data awalnya adalah premi JKA atau JKN-KIS itu 1.100.000, sekarang menjadi 2.700.000. Itu datanya ya? Data yang muncul ya? Data yang muncul. Artinya mereka mengupload kepesertaan masyarakat Aceh dari premi JKA, dari kepesertaan JKA masuk kepada kepesertaan JKN-KIS. Pelayanannya sama, tidak ada yang beda. Berarti kan double nih Bang dapatnya? Ya, double selama ini ya. Memang datanya tidak ada, kemudian pemerintah tidak mengupload data tersebut kepada JKN-KIS, sedangkan mereka termasuk kepada penerima PBIJK. Penerima tapi bantuan, ditanggung juga oleh tapi JKA. Ditanggung juga oleh JKA. Makanya inilah yang kita evaluasi. Yang kita evaluasi sehingga tahun ini bisa menghematkan anggaran yang luar biasa, ada 200 sampai 300 miliar bisa dihematkan. Tentu kalau misalnya double seperti itu nih Bang Palhappy, bukan masyarakatnya yang menerima, tetapi ada lembaga nih, apakah BPJS atau Dinas Kesehatan ini yang mengambil keuntungan double?
Preminya itu kan BPJS itu kan sekarang mereka bukan lagi BUMN. Mereka sudah menjadi lembaga yang didukung oleh 33 kementerian. Nah, dalam hal ini mereka sesuai dengan klaim pembayaran premi ya tetap mereka terima. Makanya mereka kan tetap uang itu tetap dikembalikan ke negara. Artinya kita secara APBA juga dirugikan karena seharusnya bisa kita buat bisa kita membuat infrastruktur lain atau bisa kita buat pemberdayaan ekonomi kreatif bagi rakyat, akhirnya tersorot anggaran untuk premi JKA. Sehingga kemarin begitu kita buat rekonsiliasi data, ini ada sempat terhenti. Terhenti kemarin kan karena kita potong anggaran karena BPJS harus menyetor data ke kita. Sebenarnya kita potong itu momentumnya untuk evaluasi. Bagaimana kita grip BPJS itu dan teman-teman pemerintah Aceh sehingga logo terhadap bagaimana untuk mengevaluasi. Jangan seakan-akan data yang dipegang JKN KIS kemudian kita JKA udah punya datanya by name by address. Walaupun ada double segala macam itu nanti kita perbaiki waktu itu. Tapi hari ini telah kita perbaiki secara otomatis begitu bertambah data kepesertaan premi di JKA, di JKN KIS, secara otomatis kan premi kepesertaan JKA ini berkurang. Artinya beban APBA itu bertambah berkurang. Inilah yang dilakukan oleh kita di DPRA. Sehingga kita maju di depan untuk mengevaluasi ini. Sehingga muncul sekarang dari kepesertaan JKA itu tambah berkurang secara otomatis APBA-nya tambah hemat. Begitu. Menghemat ya. Iya. Bang, ini ketika Anda meminta nih data ke BPJS nih, Bang Palepi, DPRA ya, DPRA meminta data. Apa yang menjadi tolak ukur misalnya BPJS tidak memberikan data tersebut? Iya, sempat menjadi polemik ya dan perbincangan di masyarakat Aceh. Iya, waktu itu kan mereka juga punya privasi terhadap data. Tapi itu kan karena data itu kan by name by address. Karena ada kemarin saya nggak tahu dengan alasan teman-teman BPJS ada bocor data ke pihak luar karena itu ada NIK, ada nama, kemudian ada tempat, semuanya sangat detail data pribadi masyarakat sehingga mereka enggan. Sehingga kita minta bukan atas nama pribadi tetapi minta atas nama lembaga sehingga kita bisa rekonsiliasi bila duduk bersama ada dinas DRKA atau dinas di Dukcapil, kemudian ada Dinkes, kemudian ada teman-teman dari dari dinas sosial, sehingga kita buat rekonsiliasi. Kita buat rekonsiliasi, kemudian teman-teman dinas sosial ada 2.700.000 orang masyarakat Aceh sudah masuk ke PBIJK atau JKN KIS, sehingga kepesertaan JKA ini berkurang. Secara otomatis kan tidak mungkin. Nah, ini yang kita jaga, jangan double datanya. Inilah artinya butuh penerimanya jangan double. Begitu double, misalnya nama Ibu Aminah itu ada di JKA, kemudian ada juga di PBIJK. Inilah yang harus dilakukan kemarin itu rekonsiliasi data. Kita cross check by name by address, sehingga mana yang double itu kita keluarkan, kemudian dia masuk. Kalau misalnya tidak masuk ke BPIJK, masuknya di Tapi kan yang JKA. menjadi pertanyaan nih Bang Palepi, kok bisa double seperti itu? Kan ini udah jelas nih anggarannya. Anggarannya jelas, satu APBA, satu JKN. Apakah memang BPJS tidak mendata atau ini tugas siapa? BPJS? Sebenarnya itu tugas pemerintah Aceh. Tugas pemerintah Aceh. Tugas pemerintah Aceh. Nah, inilah yang kita sayangkan dari awal. Kenapa kita kekeh kemarin itu untuk mengevaluasi, inilah untuk penghematan APBA. Yang selama ini menjadi tolak ukurnya bahwa tetap kepada tidak pernah susah. Jadi karena menganggap bahwa kita kaya, menganggap kita bahwa punya uang yang fantastis, sehingga tidak pernah terjadi rekonsiliasi data. Rekonnya cuma itu-itu aja terus. Jadi begitu kita kemarin mengevaluasi, kita genjot berapa peluang kita untuk untuk masuk kepada BPIJK. Teman-teman dinas sosial, ini slot yang dibuka untuk Aceh sangat banyak. Apakah kita nggak mau ambil itu? Kalau nggak kita mau ambil, BPJS juga klaim itu karena sudah penentuan secara global
bahwa data kemiskinan dan kesehatan itu adalah PBIJK itu merupakan kewenangan daripada Kementerian Sosial. Nah, begitu kita ambil kuota itu, secara otomatis premi yang premi JKA ini berkurang. Secara otomatis penghematan APBA ini yang dulu misalnya kita keluarkan untuk pembayaran semua rakyat Aceh itu 1,2 triliun. Itu per tahun? Per tahun. Mulai tahun 2020. Tahun 2019 kayaknya 900 miliar. Begitu kemarin terjadi penghematan, ada 300 atau 400 miliar. Ini lagi kita minta, kemarin kami sudah menyurati Kemendagri untuk membuka untuk membuka data karena di Sukcapil tidak bisa rekon karena data kependudukannya dikunci oleh Kemendagri. Ini akan terjadi penghematan luar biasa. Kalau misalnya dulu kita bayar BPJS itu 1,2 triliun, misalnya tahun yang lalu, tapi tahun ini kita bayar cuma 700 sampai 700 miliar, 600 sama tidak sampai 1 triliun. Tidak sampai. Ya? Jadi ada 400 sampai 500. Bahkan asumsi kami kalau misalnya betul-betul ini kita breakdown lagi nanti begitu datanya dikeluarkan dibuka oleh Kemendagri, ini bisa setengah bisa kita hemat. Dan coba kita bayangkan kalau misalnya dari 1,2 triliun, 500 miliar misalnya, asumsi kita ya, masih asumsi karena datanya belum dibuka Kemendagrinya. Kalau itu bisa dihemat 500 miliar atau 400 miliar katakanlah, berapa ratus rumah sakit yang bisa dibuat, berapa puskesmas yang bisa direhab ataupun diperbaiki. Nah, ini yang kita lakukan, dan kami secara tegas mengatakan bahwa selama kami di DPR, kami pastikan bahwa JKA itu tetap dilanjutkan, ya? Tetap berlanjut dan tetap jalan. Jadi rakyat tidak perlu khawatir. Masyarakat Aceh itu tidak perlu khawatir terhadap nggak ada lagi JKA, nggak ada lagi pelayanan gratis, itu tetap ada. Nah, yang kita evaluasi ini adalah programnya sudah 10 tahun lebih. Sekarang datanya apakah sudah di-up, maksudnya di DPRA sudah melihat data? Sudah. Kita sudah melihat by name by address. Cuma yang premi JKA, terjadi, Bang Fadil? ada yang double, ada yang memang double-nya, kemudian ada orang yang sudah meninggal. Tetapi masih ada, nicknya masih hidup. Oke, orang yang sudah meninggal, misalnya nicknya masih hidup ya, itu kan udah dianggarkan ya, misalnya dianggarkan ya per orang itu berapa misalnya nilai JKA-nya ataupun JKN-nya. Nah, tentu kan uangnya ini tidak diterima, atau misalnya saya nggak berobat nih, saya sakit nih ya, saya misalnya atau meninggal lah misalnya, tapi kan itu otomatis uangnya ada. Ini siapa yang diuntungkan, rumah sakit ini kah? Gini dia. BPJS kah atau Dinas Kesehatan? Ini harus ada nih jawabannya nih Bang Fadil. Ini kan kita bicara premi, bukan bicara klaim. Beda sistem JKA dulu dengan sistem JKA yang sudah kerjasama dengan BPJS. Kalau bicara premi kan bayar di depan. Kita misalnya masuk asuransi, ya kan mandiri, kan bayar di depan kita. Nah, kemudian kalau dulu itu klaim. Kalau misalnya dari 6 juta, dari 4 juta rakyat Aceh yang berobat itu misalnya 2 juta. 2 juta itu yang diklaim. Itu yang dibayar. Itu namanya sistem yang lama. Tetapi begitu keluar undang-undang kesehatan, semua kabupaten kota dan semua provinsi itu wajib kerjasamanya dengan BPJS. Nah, disinilah yang menjadi itu 2013. Oke. Ini yang menjadi rancu. Sehingga kita kemarin itu mencoba merevisi kanun kesehatan bahwa kita adalah rakyat Aceh, pemerintah Aceh wajib menanggung semua rakyat Aceh itu yang memang memenuhi syarat, memang dia tidak mampu ya secara ekonominya. Kemudian yang kembali lagi kepada kasus kematian. Ini kan persoalannya di Dukcapil. Misalnya berapa banyak orang di satu kabupaten itu yang setiap tahun meninggal dan mereka tidak pernah melapor kepada dinas di Dukcapil kabupaten kota bahwa ada keluarganya yang meninggal. Kemudian ada proses yang harus dilakukan bahwa ada pengurusan akte kematian segala macam. Ini yang tidak dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Sehingga begitu itu kita kemarin sempat buat rakor di RKA di Dukcapil, dipanggil semua kabupaten kota.
Mereka memang sampaikan kepada kita bahwa persoalan anggaran, mereka tidak punya anggaran untuk memverifikasi itu. Nah, kita berharap teman-teman kabupaten kota, bupati, wali kota juga harus serius dalam hal bagaimana pemutakhiran data by name by address setiap masyarakat yang sudah meninggal. Ini tidak terlalu di Sukcapil juga saya sampaikan pada saat itu, jangan terlalu ribet. Begitu ada tanda tangan keluarga, kan ada PRG setiap kampung. Ada KUR pemerintahan. Nah, ini harus difungsikan. Makanya dalam konteks skema yang kita bangun kemarin, ini perlu kepada dinas pemerintahan kampung atau DPMG, sehingga mereka bisa menggenjot setiap orang kematian dilaporkan, kemudian bagaimana itu disinkronisasikan dengan server yang ada di Dukcapil. Ini yang coba dilakukan, yang kita dorong teman-teman pemerintah Aceh, sehingga kita bisa penghematan. Kita harus tahu loh bahwa ini otsus sudah berkurang dari 2,5% tinggal 1,5%. Dari dulu 8 triliun sekarang 3,7 triliun. Ini harus tahu. Kemudian kita juga patokannya juga DAU nasional. Begitu DAU nasional berkurang, secara otomatis kita berkurang. Harus penghematan anggaran yang lebih detail lah ya. Ya, tetapi itu kan dalam konteks pemerintah. Yang masyarakat tidak perlu khawatir. Kami pastikan bahwa selama kita ada di DPR, bahwa semua rakyat Aceh itu tetap masih menggunakan pelayanan gratis terhadap kesehatan. Oke, berapa yang dianggarkan sama DPR untuk dana JKA tahun 2023, Bang Palepi? Tahun 2023 kita tetap memenuhi hasil rekonsiliasi nantinya. Ini kan baru bicara KUA, belum bicara RAPBA. Kemarin tetap kita slotnya di ini tetap kita penuhi bagaimana nanti hasil keluar data, dan itu setelah kita duduk dengan teman-teman BPJS, mereka logowo terhadap berapapun yang memang yang jelas pelayanan terhadap rakyat itu tetap kita lakukan. Oke. Apa perbedaan ini penerima JKA dengan JKNKIS? Tidak ada beda. Tidak ada beda. Tidak ada beda, sama aja. Fasilitas semua sama? Sama, tidak ada beda. Jadi kalau misalnya mau beda ya mandiri. Mandiri ya. Nah, jadi kenapa slot ini kita buka? Sehingga kita bisa yang ranahnya kita kuota yang ditentukan oleh PBIJK itu karena sudah dibentuk dengan undang-undang juga harus kita penuhi slotnya. Secara otomatis kuota JKA tentu berkurang karena sudah masuk ke PBIJK. Jadi tidak ada perbedaan. Sebenarnya perbedaannya cuma persoalan anggaran, jadi bukan persoalan pelayanan dan segala macam. Misalnya saya masuk kepada PBIJK, satu keluarga saya masuk PBIJK, begitu. Tetapi pelayanan di rumah sakitnya, kemudian masalah pelayanan dan masalah pengobatan itu sama, tidak ada beda. Kalau mau beda ya mandiri. Mandiri ya. Baik, pemirsa PTM, ini menarik sekali ya soal JKA karena ini berkaitan tentang hajat masyarakat ya, bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan juga bisa terobati ketika sakit, apalagi untuk keluarga yang kurang mampu. Tapi ya kita bisa melihat misalnya ada beberapa nih Bang Palepi laporan ya dari mungkin korban ya ataupun orang yang sakit di rumah sakit, katanya gini, mereka ini miskin gitu ya, miskin termasuklah dalam kategori kurang mampu seperti itu, tapi dapat JKA atau BPJS. Hanya saja kenapa ketika di rumah sakit itu hanya ditanggung misalnya, apakah ada ditanggung berbeda jenis penyakitnya, karena obatnya kok dibeli lagi di luar, sehingga orang yang tidak mampu ini berat dibeli obatnya seperti itu. Apakah tidak difasilitasi semua? Ya, kita yang mau sampaikan juga sebenarnya itu yang juga mau kita sampaikan itu persoalan pelayanan. Persoalan pelayanan, kemudian persoalan berapa jenis penyakit yang ditanggung, ini menjadi nantinya di evaluasi kita di sini. Dan kita udah sampaikan misalnya, ada kanker misalnya, stadium berapa, kita mau. Nah, inilah yang kelemahan daripada pemerintah kemarin itu. Di saat kontrak PKS itu antara rumah sakit dengan BPJS, itu seorang direktur itu harus melihat betul apa jenis-jenis penyakit yang ditanggung, kemudian apa obat yang ditanggung, itu kita sudah panggil, dan itu lagi kita breakdown, lagi kita periksa mana jenis penyakit yang ditanggung PKS antara BPJS dengan rumah sakit. Jangan main teken-teken saja. Karena itu juga selain kontrak atau PKS, perjanjian kerjasama itu antara pemerintah Aceh dengan BPJS, rumah sakit juga punya PKS, perjanjian kerjasama dengan
BPJS juga. Artinya dalam sisi pelayanan, dalam sisi klaim medis, dalam sisi tebus obat juga diatur dalam itu. Kita lagi panggil semua. Kemarin jadi temuan kita sebenarnya. Jadi temuan kita di saat kita sidak itu kita panggil dan kita mau breakdown khususnya bagi masyarakat Aceh semua jenis penyakit harus ditanggung. Nah, terjadi dualisme hukum sebenarnya. Ada misalnya kecelakaan yang mereka sudah ditanggung oleh Jasara Harja. Ini kan harus ada skema bagaimana kemudian misalnya kriminal itu tidak ditanggung oleh BPJS karena diatur di undang-undang. Misalnya ada pemukulan, ada pembacokan, itu tidak ditanggung. Ada penembakan, itu tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, kita lagi bicarakan bagaimana itu khususnya bagi rakyat Aceh itu semua harus ditanggung. Nah, kami sampai mendiskusikan kalau misalnya BPJS tidak bisa menanggung itu, bagaimana Dinas Kesehatan harus mensubsidi rumah sakit untuk pelayanan terhadap orang-orang yang kecelakaan tunggal misalnya, yang yang kriminal lah, kejadian kriminal berantem segala macam itu harus di cover juga oleh pemerintah. Disinilah sebenarnya pemerintah itu harus hadir. Bagaimana mencari solusi di saat ini tidak ada jalan keluar. Bukan keluar jalan, tapi bagaimana keluar different sehingga solusi itu ada. Masyarakat tetap harus dilayani dan saya sudah wanti-wanti kepada rumah sakit, terutama Rumah Sakit Zainal Abidin, karena beliau Rumah Sakit Zainal Abidin adalah mitra kami di Komisi 5. Semua rakyat yang datang untuk berobat harus dilayani. Persoalan administrasi nanti di belakang kita bereskan. Kita sudah sampaikan itu. Kecelakaan atau apa seperti itu ya? Pelayanan tetap harus dilakukan. Persoalan administrasi, persoalan pembayaran mau bayar atau tidaknya nanti biar kita yang bereskan. Artinya nanti kita cari solusinya. Kita panggil teman-teman BPJS. Ini bagaimana harus dikirim? Kita panggil teman-teman Jasara Harja. Misalnya administrasi apa yang harus dilengkapi. Jadi pelayanannya tetap harus maksimal. Setelah itu baru kita bereskan masalah administrasi. Karena persoalan selama ini yang terjadi ketika administrasi tidak lengkap gitu, pelayanannya jadi berkurang. Nah, ini ya, terjadi. Kami sudah sampaikan, makanya sering kita sidak karena ada pengaduan-pengaduan seperti itu. Dan Pak Direktur juga menyampaikan mereka akan terus memperbaiki. Dan kita sangat membutuhkan masukan-masukan. Misalnya ada kasus seperti itu, ya kita langsung terjun untuk untuk menyelesaikannya itu. Saya pikir itu. Oke, Bapak Lepi, apakah misalnya ada batasan untuk kontrak JKA ini? Apa ini berlaku untuk selamanya seumur hidup atau seperti apa? Ini kan juga menjadi pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat ya, sampai kapan ini ditanggung seperti itu? Iya. Andai Aceh tanpa JKA, seperti apa nasib masyarakat Aceh? Ya, kalau misalnya tanpa JKA kan sangat riskan. Itu kan hak-hak dasar masyarakat. Pelayanan kesehatan, air bersih, kan itu wajib kehadiran pemerintah. Maka dasar itulah kita di DPR tetap kekeh dan tetap komit bahwa selama kita masih di DPR terus mengawal program JKA itu tetap jalan dan tidak ada berhenti. Kalau misalnya kerjasama dengan BPJS itu ya tergantung, karena itu BPJS adalah sebuah lembaga vertikal yang dibentuk oleh Presiden, tentu bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR RI di sana. Dan kita sudah sampaikan waktu ribut-ribut itu bahwa kita tidak ada masalah kerjasama dengan BPJS, tapi bagaimana pelayanan terhadap rakyat kami itu harus ditingkatkan. Jadi kita ingin pelayanannya jangan persoalan obat generik semua, tetapi jenis-jenis obat itu juga harus termasuk dalam perjanjian PKS, kontrak kerjasama dengan pemerintah Aceh dan dengan rumah sakit setempat. Apakah kita harus maksudnya selalu bekerja sama atau bergantung dengan BPJS nih Bang Palepi? Apakah misalnya tidak bisa dikelola sendiri oleh dinas? Sah-sah saja. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Makanya kan kita juga harus ukur. Bagaimana kekuatan kita di saat masyarakat tidak bisa di cover di Banda Aceh. Rumah Sakit Zainal Abidin tidak punya misalnya masalah jantung. Kita belum punya alat di sini. Kalau misalnya kita kerjasama dengan ini, siapa lebih banyak, ini kan harus dihitung oleh pemerintah. Siapa lebih banyak kita berdiri sendiri menghabiskan uang daripada kita bergabung dengan BPJS. Dan berdasarkan undang-undang kesehatan itu kita wajib kerjasama dengan BPJS. Walaupun kita sebenarnya ada celah kalau kita inginkan, ada celah bahwa
pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh, bahwa kita pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota wajib menanggung hak kesehatan bagi rakyatnya. Nah, momentum itu bisa kita gunakan. Cuma kan harus diukur bahwa kita buat kanun seperti itu, fasilitasinya Mendagri nantinya. Kemudian konsultasinya ada Kemenkes. Nah, ini akan keluar nggak regulasi ini? Karena kita masih, jangan lupa kita juga masih terikat dengan standar prosedur secara nasional. Oke, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Juga kita harus hitung betul. Kalau misalnya kita tanggung semua masyarakat Aceh dengan APBA misalnya, APBA, kita harus hitung betul berapa dana yang harus kita gelontorkan. Kemudian kalau misalnya seperti premi klaim, juga harus dihitung. Siapa untung kita kerjasama dengan BPJS dan berdiri sendiri. Kan ini hitung-hitungan ini. Hitung-hitungan dari sisi secara penghematan. Secara kasat mata, Bang Palevi, lebih menguntungkan mana? Berdiri sendiri sepertinya ya? Kalau saya model klaim dan kita mampu bekerja sama dengan berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia dan ada di luar, ya lebih menguntung ini. Dan kita bisa tingkatkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat tanpa harus menunggu persetujuan daripada Kemenkes atau BPJS. Oke, Bapak Lipi, Anda belum menjawab ini pertanyaan saya terkait tentang sampai kapan nih berlaku JKA? Saya pinginnya selamanya. Selamanya harus mampu. Karena itu hak dasar masyarakat. Jadi siapapun pemimpinnya, siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, JKA Aceh itu tetap harus berlanjut sampai kapanpun. Tidak akan berhenti. Karena itu hak dasar. Kesehatan dan air bersih misalnya dan beberapa hal lain sandang papan itu hak dasar. Disinilah fungsi pemerintah sebenarnya terhadap rakyatnya. Kalau enggak, ngapain ada pemerintah? Saya pikir tidak ada batas. All in harus ditanggung. Apapun persoalan anggarannya. Oh, persoalan banyak orang Aceh misalnya yang sudah kaya, ya ditanggung kan. Tidak mungkin semuanya kaya. Yang miskin tinggal diatur bagaimana skemanya. Yang jelas orang yang tidak mampu itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menanggung kesehatannya. Baik, Bang Palevi, menarik sekali pembahasan kita hari ini ya, pemirsa PTM tentang JKA Aceh ya. Untuk closing statement nih, Bang Palevi, karena waktu kita sangat terbatas, akan sampaikan kepada pemirsa PTM ataupun kepada pemerintah terkait tentang terima kasih bagi semua rakyat Aceh. Terutama yang tidak mampu, jangan bergundah, jangan risau bahwa pelayanan kesehatan tetap berlanjut. Jadi tidak ada pemotongan dan tidak ada. Kami pastikan bahwa JKA itu tetap berlanjut. Kemudian bagi pemerintah terus melakukan elaborasi dan skema-skema dalam penghematan anggaran untuk pembayaran. Ada banyak cara yang harus kita lakukan, rekonsiliasi data, kemudian bagaimana menggenjot premi itu berkurang dengan masuk ke PBIJK. Sehingga pemerintah Aceh itu bisa memanfaatkan APBA-nya kepada hal-hal yang lain, infrastruktur atau alkes lainnya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bang Palevi atas waktunya. Baik, terima kasih juga pemirsa PTM telah menonton PTM ya di setiap Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga podcast kita agar kita tetap semangat ya memberikan informasi yang hangat seputar tentang Aceh. Baik, saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.